Yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Semoga apa yang tadi kita baca, yang kita niatkan, ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini insya Allah malam penuh ijabah dari Allah Subhanahu wa taala atas doa-doa kita. Jangan hanya terbatas tadi, tapi juga yang namanya malam dari maghrib sampai subuh. Insya Allah kita bangun lagi nanti di malam hari, doa lagi, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salat lagi, minta kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah. Hadirin yang berbahagia, bahwa dalam kenyataannya setiap apa yang kita lakukan itu akan dilaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada laporannya yang bersifat harian, ada yang mingguan, dan ada yang tahunan. Kalau perusahaan itu tahunan, laporan tahunan, annual report. Jadi ada daily report, ada weekly report, ada annual report. Yang daily itu, yang harian itu, kapan kira-kira dilaporkan amal kita ke hadirat Allah? Subuh dan asar. Tiap hari. Makanya kita perhatikan nih firman Allah. Ayo kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizu 'alas salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah oleh kamu, kata Allah, 5 waktu sholat. 5 sholat dijaga, diperhatikan. Kalau 5 waktu sholat aja udah dijaga, udah diperhatikan, berarti yang lain kecil. Betul? Kalau seorang pemimpin betul-betul udah menjaga 5 waktu sholat, ya yang lain mah kecil. Betul? Dari 5 waktu sholat ini kata Allah, wassalatil wusta. Perhatikan 2 waktu sholat yang di pertengahan, yaitu subuh dan asar. Yang keduanya ini waktu yang relatif agak sulit. Kalau nggak sungguh-sungguh kita menjaganya. Subuh kadang-kadang seseorang belum, asar di jalan masih sibuk ya. Betul. Terkadang masih jadi rocker, rombongan kereta. Ya, rumahnya di Bekasi, kerjanya di kota sono Jakarta. Jadi dia rocker, lama-lama rocker jadi angker, angkutan kereta. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, makanya betul-betul harus diperhatikan 2 ini. Dalam riwayatnya dikatakan Allah menerima laporan dari aparatnya, malaikatnya. Ibaratnya nih kalau komandan mendapat laporan, lapor. Ditanya sama Allah, sedang apa kau temuin hambaku? Hambamu aku temui lagi sholat. Apa kata Allah? Tambahkan kebaikan buat dia. Masya Allah. Coba, sedang apa kau temui hambaku? Main gaple. Na'udzubillah. Iya. Haji anaknya main gaple. Astagfirullah. Tapi menang. Woi, jangan alhamdulillah. Astagfirullah juga. Wah, ini repot nih. Main alhamdulillah aja ya Allah. Hadirin, yang mingguan itu di hari Kamis.
Maka Nabi pernah bersabda, aku suka berpuasa di hari Kamis, di mana pada hari itu aku lagi berpuasa, amalku lagi diangkat ke hadirat Allah. Tuh, setiap hari Kamis ba'da asar. Nah, yang tahunan, insya Allah malam ini. Malam ini Allah tentukan takdirnya bagi seseorang. Allah tentukan kelahirannya. Allah tentukan kapan dia meninggalnya. Dan Allah tetapkan ketetapannya berdasarkan iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa yang tadi kita baca, kita minta agar dicatat, agar ditulis sesuai dengan kehendak Allah yang baik-baik. Ditetapkan oleh Allah sesuatu yang baik-baik menurut kita. Betul? Bukan baik menurut kita, tapi baik menurut Allah buat kita. Terkadang apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah. Boleh jadi kamu nggak suka terhadap sesuatu, tapi itu lebih baik menurut Allah. Kebalikannya, wa asa wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tapi sesuatu itu di sisi Allah tidak baik. Betul? Siapa yang nggak suka ini? Ini apa? Ini apa? Ini jari, Bu. Masya Allah. Ih, siapa yang bilang ini fulus? Ini apa ya? Wallahi ini jari ana ini. Jempol jari. Nah, kadang-kadang ya seseorang itu boleh jadi dia mengharapkan harta, jabatan, tahta, apalagi wanita, Toyota. Tapi di sisi Allah itu sebenarnya buruk bagi dia. Na'udzubillah, subhanallah. Yang sederhana aja deh. Ada seorang pegawai baru bekerja 3 bulan. Kebetulan kerjaan di Jakarta, rumahnya di sono di Bojonggede sebelum Bogor. Tiap hari dia jadi rocker, gantungan, desek-desekan. Sampai akhirnya dia mohon sama Allah, ya Allah, kasih kesempatan saya dibeli motor, ya Allah, motor, ya Allah, motor. Sampai nangis-nangis. Padahal di catatan Allah, begitu dia dapat motor, nabrak, mati. Kira-kira dia masih terus berdoa nggak minta motor? Halo? Halo? Iya, artinya apa? Jangan kita memaksa kehendak Allah. Belum tentu apa yang baik menurut kita baik sisi Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Seseorang kadang-kadang dilalaikan dengan menumpuk-numpuk harta. Terkadang lupa kepada hak-haknya untuk dikeluarkan di jalan Allah. Baru ingat ketika udah di liang kubur. Udah di liang kubur, baru teriak-teriak, ya Allah, beri kesempatan aku sedikit aja ya Allah. Agar aku bisa bersedekah. Agar aku bisa menjadi orang soleh. Malaikat nyeletuk, sorry ya, udah terlambat, nggak bisa lagi, nggak bisa. Dari dulu ente kemana aja, kan gitu. Nah ini, makanya kita tadi berdoa itu minta ditetapkan yang baik menurut Allah. Begitu. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia. Setelah nisfu Sya'ban berarti kurang lebih 2 minggu ke depan kita masuk bulan ada spidolnya enggak? Ada. Oh, Masya Allah. Bulan Ramadan. Apa arti Ramadan? Ya, betul.
Ramadan itu dari kata rambo, artinya panas yang membakar. Panas yang membakar. Jadi diharapkan seorang kalau mau masuk Ramadan, dia seakan-akan memasuki suatu kondisi di mana insya Allah amal-amalnya diterima oleh Allah dan dosa-dosanya dibakar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis dosa-dosa. Cuma harus kita ingat, ada hadis Nabi mengatakan bahwa ada orang yang masuk bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, dia keluar dari Ramadan, dosanya nggak diampuni sama Allah. Masya Allah, na'udzubillah min. Ayo, kalau begitu kita ilustrasi ya. Sama aja dengan baju kotor masuk ke laundry atau binatu. Seharusnya baju kotor masuk ke laundry, keluarnya apa? Bersih, terus wangi, terus licin. Gitu ya. Nah, ini ternyata baju kotor masuk ke laundry masih lecek, kotor, bau lagi. Itu kenapa tuh? Apa penyebabnya kira-kira? Kenapa tuh? Laundry-nya nggak bener. Apa lagi? Apa lagi? Sabunnya kurang. Apa lagi? Apa lagi? Airnya kurang. Ternyata nodanya susah dihilangkan. Inilah yang kata apa namanya Nabi Muhammad SAW, seseorang yang berdosa, kata Nabi, katakanlah gambar hati gimana ya? Kira-kira gini lah, lope ya. Kata Nabi, apabila orang beriman bersalah, berdosa, maka di hatinya ada nuktatun sauda. Nuktah itu titik. Sauda hitam, satu titik hitam. Kalau dia berdosa lagi, yang ini tidak dihapus, maka lama-kelamaan di hatinya penuh dengan noda. Sampai itulah yang dalam Al-Quran dikatakan kalla bal rona ala kulubihim. Bahkan hatinya rona. Rona itu kalau kita bagus ya. Tapi kalau rona menurut bahasa Arab itu artinya apa? Penuh noda. Hitam-hitam hatinya itu. Ibarat besi itu karatan. Inilah yang kata Nabi, innal quluba latasda'u kama sada'al hadid. Sungguh hati seseorang bisa berkarat sebagaimana besi bisa karatan. Maka orang beriman berusaha untuk yang namanya apa? Tazkiyah. Tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Berusaha untuk mensucikan diri. Mensucikan diri. Mensucikan. Jadi saya pernah dapat video dari Arab ya. Dia menafsirkan ayat ini kalla bal rana. Bahkan kadang-kadang hati manusia itu sudah kelam, hitam. Bagaimana tazkiyahnya? Dia contohkan ada 2 botol. Satu botol berisi air yang hitam. Larutan hitam. Ini botol yang satunya lagi, ini air bersih. Kenapa dibilang air putih ya? Padahal
Iya ya, bukannya putih ya, air apa namanya? Bening. Nah, jadi air bening ini dituangkan kepada botol yang ada air hitamnya. Kalau terus-menerus air yang bening itu masuk ke dalam botol, maka botol yang hitam ini keluar apanya? Hitamnya keluar, isi air lagi, hitamnya keluar, isi air lagi. Lama-kelamaan akhirnya botol yang berisi air hitam menjadi bening. Maka itulah yang seharusnya kita lakukan dengan datangnya apa? Ramadan. Sehingga bersih kita punya hati. Yang baru datang boleh masuk, Pak. Depan di dalam masih kosong. Ah, dalam masih kosong ya. Dalam masih kosong. Silakan, silakan. Iya, Pak, silakan. Iya. Oke, kita terusin dikit lagi. Baju kotor masuk laundry, keluar tetap kotor, bau, dekil, lecak. Kenapa? Nodanya udah tadi. Apa lagi? Lampunya mati. Gimana mau nyuci? Laundry lampunya. Nah, begitu pula dengan diri kita. Kata Nabi, di dalam dirimu ada segenggam daging. Yang apabila baik, maka baiklah semua amal perbuatan kamu. Kalau ini jelek, maka jeleklah semua. Apa itu? Ala wahiyal qalb. Ketahuilah itu adalah qalbu. Hati-hati ngucapinnya, jangan kalbu. Qalbu. Qalbu artinya hati. Kalau kalbu, jadi ngomongnya jangan kau ada di kalbuku. Maka Agim bagus tuh, manajemen qalbu, bukan manajemen kalbu. Beda antara qaf sama kaf beda. Ya. Qaf sama kaf beda. Coba bedain antara ini. Pakai qaf, kul, dengan pakai kaf. Artinya apa? Tuh. Kalau pakai qaf, qul, katakan. Qul ya ayyuhal, katakan wahai orang. Tapi kalau ini qul ya ayyuhal kafirun, makanlah wahai orang kafir. Orang kafir suruh makan. Paham? Iya. Fahimtum? Masya Allah. Pada bisa bahasa Arab sini ya. Fahimtum? Jadi tum diganti dengan na. Gampang kan? Fahimtum? Fahimna. Akaltum? Akalna. Paham kan nih? Fahimtum? Nah gitu gampang. Tum diganti dengan na. Ramayantum? Itu Arab keranggan itu. Iya, itu Arab maklum itu. Iya. Baik. Jadi kalau begitu, mari waktu yang singkat ini, tidak lama-lama ini, kita persiapkan dengan sepenuhnya untuk kita masuk dalam bulan Ramadan, yang artinya panas yang membakar, karena Ramadan itu datang ketika memang cuacanya panas, ya. Sehingga diharapkan filosofinya adalah ketika datang Ramadan, insya Allah dosa-dosa kita dihapus. Itulah yang kata Nabi Muhammad SAW, as-salawatul khams, wal jumu'ah ilal jumu'ah, wal Ramadan ila Ramadan, wal umrah ilal umrah, kaffaratun lima bainahuma. Salat 5 waktu, dari satu salat ke salat berikutnya, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan yang akan datang, dari satu umrah ke umrah berikutnya, kafarah,
menghapus dosa. Jadi titik-titik ini insya Allah dengan Ramadan bisa hapus. Subhanallah. Maka sebagai tarhib, sebagai persiapan, mari kita lakukan beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, penghapusnya ada? Ya, yang pertama yang harus kita lakukan, tambah apa? Pengetahuan kita. Tambahkan pengetahuan kita tentang Ramadan. Boleh ini? Ya. Tambahkan pengetahuan kita tentang Ramadan. Jangan sampai istilahnya dari dulu pemahaman kita tentang Ramadan begitu-begitu saja gitu ya. Ayo kita tambahkan. Contoh. Ketika kalau mau masuk di Ramadan, ini sebentar lagi nih, mungkin minggu depan kira-kira, itu mulai banyak tuh, spanduk yang mengatakan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kira-kira itu udah betul belum? Yang benar gimana? Ya, jadi perlu diperhatikan bahwa ibadah di bulan Ramadan bukan hanya puasa. Kalau puasa, bahasa Arabnya soma, yasumu, siam. Betul? Siaman, siam. Ini artinya apa? Artinya al-imsak. Al-imsak. Apa arti imsak? Waktu imsak berarti waktu menahan untuk tidak makan tapi ini khas Indonesia saja. Di luar negeri nggak ada waktu imsak. Khas Indonesia ada waktu imsak. Supaya apa? Hati-hati. Itu aja, begitu ya. Berarti imsak itu adalah apa? Menahan. Iya. Menahan diri. Cakep nggak kalau kayak gini? Orang bisa menahan diri dari berbagai hal. Contoh. Dalam Al-Quran, kata siam, saum, itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Contoh, ketika Bunda Maryam melahirkan anaknya, putranya Isa, dalam kondisi tidak punya suami, Bunda Maryam mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana nanti kalau aku dicela, dibully?" Apa kata Allah? Begini aja, kayak kita tuh. Bilang aja kepada mereka, "Inni nazartu lirrahmani sauman." Saum. Katakan, aku lagi saum. Aku bernazar, berjanji kepada Allah, aku lagi saum. Saum apa dalam hal ini? Menahan diri untuk tidak bicara. Itu namanya saum. Menahan diri untuk tidak korupsi namanya saum. Betul nggak? Kalau orang memahami makna saum, insya Allah dia nggak bakal mencuri. Kenapa? Kata Nabi, la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak dikatakan seorang beriman ketika lagi mencuri. Lagi mengambil milik orang lain. Bu, Ibu, kalau nyuci celana suami terus ketemu 300.000 di celananya. Balikin apa? Masukin kantong. Yang ditanya ibu-ibu, bapak-bapak jangan jawab. Bu, pulangin apa masukin kantong? Duit siapa? Lah, kita nemu.
Iya, saya tanyanya bukan nemunya. Duit siapa itu? Duit suami. Keluar hadis baru katanya. Duit suami. Duit istri. Duit istri. Duit istri. Aduh, hadis riwayat siapa? Nah, hati-hati itu. Jadi ketika seorang mencuri itu berarti dia nggak ngerti makna saum. Padahal saum itu artinya apa? Menahan diri. Pantas Nabi mengatakan begini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak dikatakan sedang beriman seseorang yang lagi berzina, yang lagi maksiat. Itu tidak dikatakan berzina. Kenapa? Kalau dia memahami makna as-saum ini imsak, tentu dia akan menahan diri untuk tidak berbuat zina, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa. Paham ibu-ibu Bapak sekalian? Nah, mari kita tambahkan pengetahuan kita bahwa inilah sebenarnya hakikat daripada saum itu, yaitu apa? Menahan diri, bukan hanya menahan makan dan minum dan berhubungan dengan pasangan di siang hari. Semuanya itu ditahan, mulutnya ditahan untuk nggak ngomong orang, telinganya ditahan untuk tidak mendengar berita-berita yang hoax, berita kebencian dan sebagainya. Hatinya ditata untuk melihat sesuatu itu dengan baik dan sebagainya. Oke. Sekarang masalahnya, kalau seseorang memahami ibadah di bulan Ramadan, maka ibadah Ramadan itu terbagi menjadi dua. Satu, soma, siam. Yang kedua adalah koma. Koma bukan koit ya. Koma yakumu kiaman. Koma yakumu kiaman. Koma berdiri, bangun di malam-malam hari di bulan Ramadan. Artinya, halo. Tidur Pak. Soma yasumu siam. Kapan waktunya soma yasumu? Minal fajri ilal maghrib. Waktunya siam, waktunya puasa hanya dari subuh sampai maghrib. Sedangkan qiyam, qoma yakumu qiyam kapan? Dari maghrib sampai subuh. Berarti yang namanya ibadah di bulan Ramadan full, penuh ini. Ini enggak, begitu habis buka puasa, dia mengatakan apa? Alhamdulillah ya, kita udah 2 hari, udah sehari. Udah sehari, alhamdulillah. Padahal dari subuh sampai maghrib. Dari maghrib sampai subuh lagi. Apa itu bukan Ramadan? Nah, Ramadan juga. Berarti jangan memisahkan antara siam dengan qiyam. Ini dua ibadah yang ada di sepanjang hari-hari di bulan Ramadan. Subhanallah. Iya, ayo kita perhatikan berikutnya. Ketika seseorang ingin melaksanakan siam, pasti dia kenal dengan istilah sahur. Begitu mau buka, dia kenal dengan istilah takjil. Yuk, kita tambah ilmu kita. Jangan dari dulu pengetahuan kita tentang sahur, bangunin anaknya. Sahur, 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 sahur. Nak, sahur, sahur. Di benak anaknya sahur itu apa? Mau buka, mana takjilnya? Mana takjilnya? Mana makanan takjilnya? Ayo. Takjil itu apa artinya? Makanan, kata siapa? Ayo, ayo ini nih. Iya, itulah kita bapak-bapak, ibu-ibu ya. Dua istilah ini bayangannya cuma makan. Itulah kita ketika di bulan Ramadan. Beda kita sama Nabi sedikit.
Kalau Nabi sedikit makan di bulan Ramadan, kita sedikit-sedikit beduk, maghrib, makan. Nanti habis sholat maghrib, pulang terawih. Oh, pulang terawih mindo, katanya bukan makan, mindo. Tapi mindonya apa? Mie jumbo 2. Nanti tidur, habis tidur, makan lagi. Ayo, sehat nggak kalau puasa kayak gitu? Bahkan Nabi bilang, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu sehat. Nah kalau kayak begitu, udah gitu apa? Begitu takjil, yang dikonsumsi apa? Wah, terpengaruh dengan iklan. Apa iklan berbunyi? Awalilah buka puasa kamu dengan yang manis-manis. Padahal itu bukan hadis. Itu iklan teh botol sosro. Korban iklan kita. Padahal Nabi bilang apa? Awali buka puasa kamu dengan kurma. Kurma manis, tapi manisnya buah. Bukan manis gula. Coba bayangin. Begitu beduk puasa, dia konsumsi yang manis-manis. Teh, kolak, stup tape, sirup yang keluarnya cuma hanya di bulan Ramadan. Ayo, pacar Cina, ada pacar Arab gak? Semua serba manis. Udah gitu ditambah nanti makannya nasi. Nasinya mending sedikit. Lauknya dikit, nasinya karbohidrat, manis. Coba kalau tiap hari dia konsumsi begitu, sebulan, apa yang terjadi? Diabetes. Ayo, tambahkan pengetahuan kita bahwa Ramadan bukan untuk memperbanyak makanan buat diri kita dan keluarga kita. Justru Ramadan mendidik kita untuk mensedikitkan makan untuk bisa banyak bagi orang lain. Itu. Ketika kita berbagi makanan kepada orang lain, apa kata Nabi? Siapa yang memberi makan berbuka puasa kepada seseorang, dia seperti melaksanakan ibadah puasa orang tersebut. Tanpa dikurangi sedikit pun. Hebat, Masya Allah. Saya pernah lihat waktu Ramadan di di pelataran Masjidil Haram, itu truk kontainer dua kontainer begitu. Jangan sebutlah mereknya. Itu pokoknya daging yang ada burgernya segala macam deh itu, ya. Itu 2 truk begitu. Isinya Masya Allah terdiri dari beberapa kotak dus yang besar. Satu kotak dus itu isinya 100 box. Diturunin, dibagi-bagi, orang pada makan. Subhanallah. Terus sahabat ada yang bilang begini, ya Rasulullah, tidak semua kami bisa memberi makan orang berbuka puasa. Apa kata Nabi? Walau sebutir kurma. Walau seteguk air, itu tandanya kamu memberi makan orang berbuka puasa. Mudah nggak? Murah nggak? Kalau di sini nggak ada kurma, walau 1 bakwan. Ya. Walau sepotong bakwan. Kan gitu kan? Biasanya kan ibu-ibu begitu ya, Bu ya. Bakwan, lontong, bihun, sambal yang banyak. Tiap hari begitu menunya. Nggak bosan apa, Bu? Masya Allah. Padahal Nabi bilang apa? Jaga kesehatan. Ya, yang kedua ya. Yang kedua itu jaga apa? Kesehatan gitu. Kesehatan. Nah, sebelum masuk kesehatan ini, takjil artinya apa? Takjil itu mempercepat, bersegera berbuka. Makanya, jadi kata Nabi, seseorang itu berada di dalam kebaikan selama dia mensegerakan berbuka. Artinya, begitu waktu maghrib tiba, langsung sikat. Tapi jangan balas dendam ya. Jadi jangan tunggu, belum selesai azannya.
Iya kalau yang azan satu. Hah? Gitu. Justru kadang-kadang ada lagi sana dan sebagainya. Jadi takjil artinya apa? Mensegerakan berbuka. Iya, iya. Di takjil deh. Nah, di mana takjilnya? Itu salah. Itu namanya salah kaprah. Udah salah dianggap bener. Padahal salah dianggap udah bener aja. Coba, ya. Ada taman, terus ada kolam. Di tengah-tengahnya ada air dari bawah ke atas. Namanya air apa? Mancur. Mancur pancuran dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas namanya air muncrat. Jamu sido muncul cap air. Hah? Ayo, udah salah tapi ya udah susah di ininya di apa di. Cuma kita paham aja lah ya. Ibu-ibu ditanya, "Bu lagi ngulek apa, Bu?" Ngulek sambel. Padahal ini ngulek apa ya? Kenapa bilang sambel? Sambel kan belum jadi. Betul? Di sini ke pagi-pagi ada suka itu enggak? Toge goreng. Digoreng apa direbus? Ayo. Togenya digoreng apa direbus? Kenapa bilang digoreng? Itu yang namanya salah kaprah. Masya Allah. Oke. Iya, jadi asal kita tahu, takjil itu artinya bukan makanan, tapi mensegerakan berbuka. Begitu pula sahur. Sahur diartikan makan, padahal sahur artinya apa ya? Arti kata sahur, bukan mentakhirkan. Kalau mentakhirkan itu takhir. Kalau ini takjil. Nah, kebalikan itu. Kalau kita makan sahur, itu harus takhir. Diakhirkan. Dekat dengan waktu subuh. Tapi makna sahurnya apa? Makan. Nggak ada orang Arab bilang makan sahur itu. Sahur itu artinya makan. Nih, makan bahasa Arab apa? To'am. Akala ya'kulu kul. Makan pagi apa? Futur. Makan siang? Gada. Makan malam? Asya. Ada sahur? Nggak ada. Aneh orang Arab nih. Seumur-umur aneh nggak ada orang Arab bilang sahur artinya makan. Ternyata ada 2 ayat dalam Al-Quran itu memakai istilah sahur. Tuh, di dalam Al-Quran ada 2 ayat. Satu di ayat Ali Imran ayat 17. Satu lagi di surat 51 ayat 18. Hanya ada 2 ayat dalam Al-Quran yang memakai kata sahur. Ternyata di dalam 2 ayat ini makna sahur itu artinya nama waktu. Sahur itu nama waktu. Sebagaimana waktu duha, waktu zuhur, waktu asar. Jadi sahur itu adalah sepenggal waktu sebelum subuh. Oke. Seandainya subuh katakanlah 4.30, betul? Nah, 4:30 lah katakanlah yang gampang ya. Ini subuh, kita sebut S. 2 jam sesudah subuh, itu waktu kita mulai sholat duha. Berarti 2 jam berarti 6.30. 6:30 Bapak Ibu boleh mulai sholat duha. Ulama ada yang mengatakan kebalikan daripada waktu duha itulah waktu sahur. Berarti dari 2.30 sampai ke 4.30 sampai subuh itulah waktu sahur. Itulah waktu yang ada di setiap malam, bukan hanya di bulan Ramadan. Ini ada di setiap malam, bukan hanya Ramadan. Sementara kita dengar kata sahur hanya di bulan sahur, sahur, bung, 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 sahur. Pengertiannya apa?
Makan. Tuh. Ternyata inilah sepertiga malam yang terakhir. Inilah waktu yang penuh keberkahan. Maka Nabi bilang apa? Tasahharu fa inna fis sahur barokah. Tasahharu cuma diartikan begini salahnya. Makan sahurlah kalian. Karena ketika kamu makan sahur penuh keberkahan. Padahal bukan itu maksud yang sebenarnya. Bangunlah kamu di waktu sahur. Bangunlah kamu di waktu sahur. Ketika kamu bangun di waktu sahur, itulah waktu yang penuh keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Kita bangun di sini, tambah kebaikan kita. Tambah ilmu kita, karena otak kita lagi fresh. Tambah daripada doa-doa kita diijabah oleh Allah. Betul? Ini saat-saat yang mustajabah. Yang dalam hadis dikatakan, Allah berserta malaikat turun ke lapisan bumi yang terdekat. Kapan? Di sepertiga malam yang terakhir. Maka ketika hambaku meminta sesuatu, aku beri, kata Allah. Mereka minta ampun, aku beri ampun. Bayangkan, fasilitas diberikan Allah setiap malam. Di penghujung malam, di sepertiga malam yang terakhir. Bukan hanya di Ramadan. Nah? Makanya itu. Subhanallah ya. Jadi apa yang dilakukan di sana? Sholat, doa, minta ampun. Oke. Ada hari yang baik, yaitu hari Jumat. Paling baik hari itu Jumat. Disebut Sayyidul Ayyam. Bulan semua baik, tapi ada bulan yang paling baik, yaitu Ramadan. Disebut Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur. Syuhur artinya bulan. Istighfar boleh, mau astagfirullahaladzim boleh, ya. Tapi ada yang paling bagus istighfar, namanya Sayyidul Istighfar. Hafal Ibu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Itu disebut Sayyidul Istighfar. Jadi dua ayat ini menandakan bahwa orang beriman itu di waktu sahur sudah bangun, sudah beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka udah bangun minta ampun. Jadi subuhnya enggak kesiangan. Karena sebelum subuh udah bangun. Kapan makan sahurnya? Di ujung. Di akhir daripada waktu sahur. Ini ada hadisnya. Tambah pengetahuan kita dengan hadis Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan kalau gitu makan sahurnya? Kata Nabi, biqadri khamsina ayat. Kira-kira kamu baca Quran 50 ayat. Silakan praktekkan. Saya sudah mempraktekkan. 50 ayat kurang lebih sekitar setengah jam. Berarti sebaiknya kita makan sahur itu di akhir. Kalau subuh 4:30, makan sahur jam 4. Bagaimana kalau makan sahur jam 3? Itu mah makan di waktu ronda. Siskamling. Sebab kalau makan jam 3, perut kenyang langsung wes bablas. Subuhnya. Lewat subuhnya. Kenapa? Tidurnya nyenyak itu habis makan kenyang. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, terakhir sebelum saya akhiri, apalagi yang kenapa? Terakhir. Terus. Kayak tukang parkir. Bapak enak duduk, saya diri dari tadi. Enggak ya, bercanda. Oke, lanjut. Ya. Yang harus diperhatikan lagi adalah
optimalisasi waktu. Optimalisasi waktu sedemikian rupa. Kenapa? Karena Allah sendiri bilang, Ramadan itu ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat. Waktu yang terbatas. Hari-hari yang terbatas. Yang mana adanya hanya setahun sekali. Dan setahun sekali itu cuma ada 29 atau 30 hari. Kalau begitu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terkadang seseorang hanya mengerjakan yang wajib-wajib. Padahal yang sunnah-sunnah itu dinilai oleh Allah dengan seperti yang wajib. Kan ada orang kalau di bulan Ramadan, ayo dong salat taraweh. Sunnah. Dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa katanya, gitu kan? Malah dengan entengnya apa? Kirim salamnya sama Tuhan. Ya, emang Tuhan temen lo, main kirim salam. Iya, justru kita mengerjakan yang sunnah-sunnah di bulan Ramadan terhitung wajib-wajib. Yang mengerjakan wajib itu nilainya 70 kali dibalas oleh Allah. Bayangkan kalau seorang sholat wajibnya di Masjidil Haram di bulan Ramadan. Masya Allah, dia umroh. Iya, satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali di masjid yang lain. Ini di luar Ramadan. Kalau di Ramadan tambah lagi kali 70. Berarti 100.000 kali 70 berapa? 7 juta. Kali 5 dalam sehari. 35 juta rokaat. Sehari. Kalau dia ambil umrohnya sebulan penuh di Ramadan, kayak apa itu? Masya Allah. Merasa udah stoknya udah banyak gitu. Nah, kebetulan hujan nih, daripada pulang mendingan dengerin ceramah ya. Paham Bu, Pak? Nah, jadi dalam hal ini, ayo betul-betul kita manfaatkan, ya, kesempatan yang hanya terjadi di bulan Ramadan, ya. Nggak bisa seseorang di bulan Syawal bilang di malam hari, yuk kita taraweh yuk. Bulan Syawal bilang taraweh, itu tandanya obatnya belum kehabisan obat. Iya. Hanya ada di bulan Ramadan itu. Dan justru ketika dia betul-betul ya melaksanakannya itu dengan ikhlas, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dihapus dosa-dosanya oleh Allah yang terdahulu. Nah, ini. Kenapa? Kita bisa mengoptimalkan daripada Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk mengoptimalkannya, maka perlu strategi. Bagaimana strateginya? Gak apa-apa kan diterusin? Pas hujan lagi ya, gak apa-apa ya? Baik. Strateginya begini. Ketika seseorang memahami strategi ini dengan baik, maka insya Allah dia bakal sukses.
Bapak Ibu pasti tahu yang namanya lari estafet. Itu ada berapa? Katakanlah 4. Pelari pertama begitu berputar hampir mendekati daripada garis finish, maka pelari kedua, ketiga, dan keempat tidak berdiri di garis start. Tidak. Tapi dia mundur ke belakang. Dia mundur ke belakang dan dia sudah ambil ancang-ancang. Bersiap untuk menerima tongkat estafet. Begitu di garis start, dia sudah larinya kencang. Saya ilustrasikan lagi yang lain. Kalau ada busur panah, untuk bisa melesat dengan kencang, dia harus ditarik ke belakang. Semakin ditarik ke belakang dengan kencang, maka busur semakin jauh. Coba kalau cuma begini. Letoy. Tapi kalau ditarik dengan kencang, nah, apa hikmahnya ini, strateginya? Warming up. Pemanasan. Lakukan pemanasan itu. Ciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik sebelum pada saatnya kita di 1 Ramadan. Jadi begitu 1 Ramadan, kita sudah melesat dengan cepat. Kalau begitu strateginya, jadikan sesuatu itu sebagai habit. Kadang-kadang kita tidak menjadikan sesuatu menjadi habit. Kalau sudah menjadi habit, maka dengan mudah dia melakukan itu. Tanpa disuruh-suruh. Tanpa dipaksa-paksa. Apa itu habit? Apa itu habit? Bukan sekedar kebiasaan. Penemu teori ini namanya Stephen Covey. Stephen Covey ini menulis buku yang laris akhirnya menjadi bahan rujukan bagi manajemen di perusahaan. Judul bukunya The 7 Habit, 7 kebiasaan utama. Tambah lagi sekarang dia menambah menjadi The 8 Habit, 8 kebiasaan utama. Intinya adalah habit bukan sekedar kebiasaan yang berulang. Tapi kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus minimal 3 minggu tidak putus, maka insya Allah akan tercipta habit namanya. Singkatnya begini. Kenapa seseorang yang tertidur ba'da maghrib terus bangun jam 10 malam? Begitu bangun jam 10 malam, yang pertama diingat apa? Makan. Wah, berarti makannya itu jadi habit bagi dia. Ada lagi yang ingatnya apa? Sholat. Jadi yang pertama ingat ketika bangun jam 10 malam, saya belum sholat isya. Berarti sholat itu bagi seseorang itu sudah menjadi apa? Habit. Artinya, suatu pekerjaan yang diulang-ulang sampai akhirnya tidak bisa dilupakan. Itu habit. Udah mendarah daging. Ibu-ibu yang biasa sholat duha, dan sholat duha sudah menjadi habit bagi dirinya. Kalau sehari nggak sholat duha, rasanya gimana? Dalam sehari itu dia belum sholat duha, ada sesuatu yang kurang. Itu habit namanya. Tentunya ini yang baik-baik ya, Bu. Jangan ibu-ibu bilang, hari ini saya belum ngerumpi nih. Ya, itu bukan habit itu. Ya, itu hal yang buruk. Habit itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang diulang, yang itu merupakan sesuatu yang baik. Sehingga kita sulit melupakannya. Oke?
Ayo, Ramadan tinggal 2 minggu lagi. Berarti kalau mulai hari ini kita lakukan sesuatu yang terus-menerus kita lakukan, tambah seminggu lagi Ramadan, maka insya Allah itu akan menjadi habit baru bagi kita. Bukan sholat wajib. Namanya sholat wajib berarti wajib. Ayo cari yang lain lagi. Apa? Ayo cari yang lain. Saya kasih clue-nya. Saya kasih caranya. Pertama, tentukan amal apa. Amalnya apa. Kedua, kapan waktunya. Waktu dikerjakannya. Ketiga, besarannya. Tiga hal ini kalau dilakukan berturut-turut selama minimal 3 minggu, maka insya Allah akan menjadi apa? Oke. Saya contohkan. Habis ini, Bapak Ibu saya kasih waktu 1 menit, tentukan habit apa yang mau dibentuk di bulan Ramadan. Mulai dari hari ini. Oke, saya contohkan. Saya mau menciptakan habit baru saya, baca Al-Quran. Tentukan kapan waktunya. Habis sholat subuh. Berapa banyak? Minimal. Oke. Amal apa? Baca Al-Quran. Kapan? Kalau kemarin hari Jumat, pada Jumat saya memberikan pembinaan seperti ini di penjara wanita Pondok Bambu. Yang dulu itu alumni dari situ, anggota Dewan Angelina Sonda, mantan Menteri Kesehatan Ibu Siti Fadila, artis banyak diantaranya Roro. Iya, kalau lagi saya ceramah, wah dia ngeliatin gitu. Ya. Wah, ya. Maksudnya gini, dia itu pernah, ya udah deh, nggak usah ngomongin orang. Ya deh, udah deh. Pokoknya cukup lah. Artinya dia punya sesuatu yang akhirnya dia tersadar gitu ya, alhamdulillah. Nah, jadi artinya apa? Ketika saya katakan begini, ada seorang ibu yang di depan sini, ya, istilahnya warga binaan penjara itu. Coba ibu apa yang akan ibu lakukan? Saya akan membaca Al-Quran habis sholat wajib. Minimal 4 lembar. Hebat nggak? 4 lembar kali 5 waktu sholat, berarti 4 kali 5 berapa? 20 lembar. 1 juz Al-Quran 10 lembar. 1 juz Al-Quran 10 lembar. Berarti kalau 20 lembar berarti 2 juz Al-Quran. 2 juz sehari. Berarti sebulan dia 2 kali khatam. Itu cakep itu. Insya Allah bisa. Kalau ada kemauan. Insya Allah bisa kalau ada semangat. Dan kita istiqomah di dalamnya. Gitu ya. Ayo, oke. Saya kasih waktu 1 menit. Mulai dari sekarang. Bapak Ibu pikirkan amal apa yang akan Bapak Ibu jadikan sebagai habit. Tentukan kapan waktunya. Dan berapa besarannya. Contoh. Saya mau membiasakan setiap hari sedekah. Kapan? Pagi-pagi. Berapa? Dalam hati misalkan minimal Rp5.000. Umpama. Lakukan itu tiap hari. Insya Allah ketika sudah 3 minggu. Jadi apa? Habit. Kalau sudah jadi habit. Lakukan habit yang lain. Waduh. Cakep itu. Siap? 1 menit dari sekarang. Pikir. Mau melakukan apa? Kapan waktunya? Tentukan. Berapa besarannya? Nanti masing-masing dari Bapak atau Ibu saya minta untuk bicara.
2 dari Bapak, 1 dari Ibu. Bicara, ayo. Setengah menit lagi. Ya. Siapa perwakilan dari Bapak yang mau bicara? Jangan malu-malu. Mau melakukan apa? Kapan waktunya? Dan besarannya bagaimana? Siapa? Bapak mau? Ayo, silakan. Saya mau melakukan apa? Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca Quran di waktu sahur, mantap. Sebanyak berapa kali? 1 juz, Pak. Masya Allah, luar biasa. Iya. 1 juz itu berarti 10 lembar, Pak. Nah, umumnya 1 juz itu kalau dibaca lancar, nggak tersendat-sendat, 1 jam. Kurang lebih 1 jam itu 1 juz itu. Laksanakan dengan penuh ikhlas, terus menerus. Kalau sudah 3 minggu, insya Allah, udah sulit dilupakan itu. Setiap saat insya Allah akan. Pak, nggak apa-apa Pak, nggak ditanya Pak. Oh, Bapak ini mungkin lagi HIV. Hasrat ingin fifis. HIV ya. Ayo, siapa lagi? Bapak. Oh, tadi begini Pak. Oh. Ayo Pak, silakan Pak. Bapak mau melakukan apa? Ayo. Ayo. Ya. Tahajud. Oke. Pada waktu sahur. Minimal berapa rakaat? Dia yang jawab. Minimal berapa rakaat? Iya. Pokoknya gini. Kenapa harus disebutkan minimalnya? Karena terkadang kita nganggap sepele. Udah terserah Anda nanti gimana. Jangan. Komitmen itu harus jelas. Komitmen itu harus bisa mencapai target. Sehingga kita tentukan minimal berapa rakaat. Kata Nabi apa? Sallu walau rakaatain. Salat malamlah kalian walau cuma 2 rakaat, tapi rutin dilakukan. Apa yang terjadi? Allah suka terhadap hambanya yang melakukan satu amal, dilakukan secara terus-menerus, walaupun sedikit. Allah nggak lihat sedikitnya. Tapi lihat apanya? Kontinunya. Daripada seseorang baca Quran di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ngebut. Hari ketiga, loyo, tepar. Ayo, ibu-ibu siapa wakil 1? Silakan. Ibu. Ayo Bu, ayo. Bicara yang keras Bu, suaranya ini nggak nyampe nih. Ayo. Mau melakukan apa? Saya mau. Ya, silakan. Saya melakukan sholat hajat, sholat tahajud. Oke. Witir. Bu, harus jelas Bu. Jelasnya begini. Ya, saya mau melaksanakan sholat hajat, tahajud. Jadi 3 nih habit yang mau diciptakan. Berarti kalau ibu 3, berarti ibu harus lebih dispesifikasikan. Lebih dirinci lagi. Kalau sholat hajatnya kapan? Gitu. Tahajudnya udah jelas di tengah malam.
Nah, witirnya di akhir, kan gitu. Harus jelas, Bu. Ya. Jadi terkadang, mohon maaf, kemauan kita banyak, tapi konsekuensi terhadap perbuatan itu yang harus jelas, gitu. Insya Allah nanti ketemu saya lagi beberapa bulan ke depan, seperti halnya ada seorang bapak ketemu saya, ya Allah Pak Ustadz udah lama gak ketemu, kenapa? Saya mau bilang sama Pak Ustadz, saya sudah tercipta 4 habit. Wow, hebat. 4 habit, 4 bulan dia sudah 4 habit. Apa itu? Sholat duha saya sekarang gak ketinggalan Pak Ustadz. Sholat duha sudah gak ketinggalan. Tiap hari saya baca sholat duha. Terus apa lagi? Sedekah subuh. Artinya sedekah pagi. Artinya dia biasakan sedekah di pagi hari, walaupun ya dia tentukan minim, nggak masalah. Allah nggak lihat minimnya. Yang penting apa? Rutinnya itu. Apalagi, alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang yang namanya baca Quran, tiap hari saya baca Quran, walaupun 2 lembar sehari, tapi rutin. Satunya lagi yaitu apa? Sholat malam. Alhamdulillah. Walau cuma 2 rakaat, saya tetap sholat malam. Habis itu kalau saya capek, saya tidur. Yang penting saya sudah melaksanakan 2 rakaat. 4 habit udah dicapai. Ayo. Ramadan sudah terbentang di hadapan kita nanti. Iya, yakin kita bisa. Yakin nggak? Ah, belum yakin. Yakin nggak? Kalau yakin begini, yakin yakinnya. Nah, bisa? Ayo. Yakin yakinnya. Nah, sehingga hakul yakin. Nah, begitu ya. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Kita awali dengan sama-sama istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. Kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين يا الله يا رب العالمين حمدا الناعمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا الله kami yang berkumpul di tempat ini adalah hamba-hambamu yang tengah bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami dan nikmat karunia yang Kau berikan kepada kedua orang tua kami. Mampukan ya Allah dengan nikmat tersebut kami dapat beramal soleh sesuai yang Kau ridhai dan masukkanlah kami kelak ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Ya Allah, di malam nisfu Sya'ban ini ampuni segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, di malam nisfu Sya'ban ini ijabah ya Allah semua permohonan kami. Kabulkan ya Allah permintaan-permintaan kami ya Allah. Ya Allah, tanpa terasa kami akan memasuki bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini, sampaikan umur ya Ramadan. Ya Allah, ketika kami memasuki bulan suci Ramadan, mampukan kami untuk melaksanakan siam di siang hari dan mampukan kami untuk berqiyam di malam hari ya Allah. Ya Allah, mudahkan lisan kami untuk berzikir kepadamu.
Mudahkan ya Allah kami untuk mengkhatamkan Al-Quran. Mudahkan ya Allah kami dapat berbagi kepada sesama kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk dapat meraih malam Lailatul Qadar. Ya Allah, ampuni segala dosa kami. Jangan kau keluarkan kami nanti setelah Ramadan, kecuali engkau ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.